Selamat pagi semuanya, halo Listeners. Bertemu lagi dengan saya di Ngobras, ngobrol bareng spesialis. Saat ini saya Dr. Dewi sudah bersama Dr. Novita Gemalasari Leman, spesialis jantung pembuluh darah FIHA yang juga berpraktek di Rumah Sakit BUN sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter? Halo Dr. Dewi, halo para Buners. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan ekokardiografi. Nah, sebelumnya Dr. Novita ini sendiri berpraktek di Rumah Sakit BUN setiap Selasa dan Jumat jam 14.30 sampai 17.30. Nah, dokter, kita membahas tentang ekokardiografi dok. Yang pertama-tama, apa sih dok ekokardiografi itu sendiri? Terima kasih pertanyaannya Dr. Dewi. Jadi ekokardiografi itu adalah sebuah pemeriksaan yang non-invasif dan menggunakan gelombang suara sehingga menghasilkan gambar jantung. Nah, penggunaan gelombang suara ini serupa dengan pemeriksaan USG pada kehamilan. Oke, jadi mirip-mirip sama USG kehamilan ya dok ya? Ya. Nah, kalau eko sendiri tujuan dan manfaatnya apa dok? Oke, jadi setiap kali kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi itu ada salah satu dari 3 tujuan, yaitu salah satunya dari diagnostik, prognostik, atau follow up. Nah, yang diagnostik itu kita ingin mengetahui apakah ada masalah jantung atau tidak, jadi kita mendiagnostik. Yang kedua itu prognostik, kita ingin tahu apakah seberapa besar kondisi jantung ini bisa memperparah kualitas hidup, bisa memperparah seperti umur, jadi memperpendek jangka umur lifespan seseorang. Nah, yang ketiga adalah untuk follow up. Follow up ini kita ingin tahu apakah dari waktu ke waktu penyakit jantungnya ini tambah parah atau stabil atau membaik. Nah, terutama pada pasien-pasien yang katut atau pasca operasi jantung. Sehingga kita jangan sampai lupa pasien yang sudah dilakukan tindakan, sudah dilakukan operasi jantung, itu masih perlu dilakukan follow up. Iya. Jadi memang kalau untuk ekokardiografi sendiri mulai dari diagnostiknya nih dari awal, terus lama dia perawatan sampai sudah pun tetap harus diperiksa eko ya dok ya? Iya. Jadi berkelanjutan terus menerus. Iya, karena ekokardiografi ini non-invasif, jadi tidak akan memberikan suatu efek yang menegatifkan ya. Jadi kita sebisa mungkin pasien kalau ada indikasi kita akan lakukan ekokardiografi. Sangat mudah, tidak perlu memasukkan alat-alat, dan pasiennya juga nyaman di saat pemeriksaan. Kalau untuk eko ini sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Apa cuma satu aja dok? Iya, jadi ekokardiografi itu ada beberapa jenis. Jadi saat ini saya jelaskan 5 dari yang saat ini terpakai. Yang pertama itu yang standar ekokardiografi transtorakal. Jadi kita pemeriksaannya itu dengan USG yang dari luar, dari dada, pemeriksaannya dari dada. Nah, yang paling sering yang transtorakal ini dan standar. Nah, yang kedua adalah ekokardiografi transesofageal. Nah, melalui kerongkongan atau esofagus. Itu dimasukkan dok? Iya. Jadi nanti alatnya itu akan seperti ditelan. Nah, dengan pemeriksaan transesofageal ini, probnya itu akan terletak lebih dekat dengan dinding belakang jantung. Itu terutama pada atrium kiri. Nah, atau serambi kiri. Nah, serambi kiri ini paling sering dekat dengan katup mitral. Jadi pemeriksaan transesofageal ini terutama diindikasikan pada pasien dengan gangguan katup mitral. Ya, karena posisi dari prob itu akan lebih dekat dengan atrium kiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ekokardiografi stres. Jadi pada pasien yang kita curigai ada iskemia atau gangguan oksigen pada aliran darah di jantung, itu bisa dilakukan stres ekokardiografi, bisa dengan obat-obatan atau dengan treadmill. Nah, nantinya akan terdapat perubahan pada pemeriksaan ekokardiografi itu yang bisa kita diagnostik apakah ada iskemia atau tidak. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ekokardiografi fetal.
Ini pada pemeriksaan jantung yang dicurigai ada jantung bawaan. Jadi dari sejak pasien di dalam kandungan Saya tahu ya dok ya, iya, kalau ada gangguan. iya. Jadi kita bisa mempersiapkan. Kalau misalnya pasien sudah lahir, itu ada yang misalnya kritis, itu bisa langsung ditangani di neonatal ICU gitu. Dan yang terakhir itu adalah bubble ekokardiografi. Ini pemeriksaannya seperti ekokardiografi transtorakal biasa, nah ditambahkan dengan kontras. Ya, jadi seperti pada pemeriksaan CT scan atau MRI itu pakai kontras, nah ekokardiografi juga bisa. Iya, tapi ini pun juga jarang karena kita cukup dengan ekokardiografi transtorakal itu sebagian besar sudah bisa kita lihat dan pemeriksaannya juga paling sering dilakukan dan mungkin akan lebih mudah dimengerti jika kita fokus ke transtorakal. Iya. Makanya kalau dari penjelasan dari dokter ini detail sekali dok ya, dari ada 5 ternyata ekokardiografi itu sangat luas gitu ya. Penggunaannya, terus untuk siapa dan memang manfaatnya untuk apa tuh sangat luas gitu. Memang jadi nggak cuma sekedar melihat dari luarnya aja gitu ya dok ya. Nah kalau untuk prosedurnya dok berbeda nggak dok atau sama ya dok? Oke, jadi kalau untuk prosedur secara umum kan kita jelaskan dulu indikasinya apa ke pasien. Nah, pasien sudah bersedia untuk dilakukan pada hari itu. Yang pertama, pasien akan mengganti baju pengganti pakaian yang sebaiknya menggunakan gaun dari rumah sakit. Kemudian pasiennya diminta untuk melepaskan pakaian atas. Nah, tapi kita akan tutup dengan gorden dan selimut. Jadi pasien tetap Pastikan ya aman. Iya, merasa nyaman dan aman. Iya, betul. Nah, kemudian pasien kalau tidak ada kontraindikasi, posisi baring ke kiri supaya jantung lebih dekat ke dinding dan probe dari USG echo itu akan lebih mudah menangkap sinyal gitu. Jadi pasien kalau tidak ada kontraindikasi kita baringkan ke kiri, tapi kalau ada masalah mobilitas atau pasiennya memang harus imobilisasi seperti operasi atau ada gangguan fraktur spinal, itu kan tidak bisa kita mobilisasi ke kiri, ya akan lebih terbatas view-nya dengan posisi berbaring telentang, tetapi masih bisa juga kita ambil gitu. Jadi prinsipnya dengan pemeriksaan USG ini kita ingin agar gelombang suara dari probe itu bisa mencapai jantung dan dari jantung dia memancarkan lagi, memantulkan lagi gelombang itu dan diterima oleh probe. Nah sehingga kalau misalnya kita miring ke kiri itu akan lebih mudah untuk mencapai gelombangnya. Iya, gitu tujuannya. Jadi memang setiap prosedur tahapannya itu memang untuk memaksimalkan gambaran dari nantinya nanti untuk diagnostik dan lain-lain itu ya dok ya, dari dokter spesialis juga. Sangat ini ya dok ya, detail sekali ya dok ya, sangat menarik banget untuk pemeriksaan echo ini. Dan mungkin beberapa masyarakat dok sering melihat pemeriksaan ini sebagai hal-hal yang tabu ya dok, bahaya, banyak isu-isu bahaya. Nah, kalau echo sendiri ada efek sampingnya nggak dok? Kalau kata dokter kan tadi aman ya dok ya? Iya. Jadi yang pertama dari alatnya sendiri, kita menggunakan gelombang suara. Jadi bukan sesuatu yang menggunakan radiasi, sehingga tidak ada efek samping radiasi. Ya, yang kedua itu yang standar ekokardiografi transtorakal, itu pemeriksaannya dari luar, non invasif dan hanya sekitar area dada, sehingga tidak ada yang seperti needle atau alat-alat yang menyalakan cuma di luar aja. Iya, hanya yang kalau esophageal echo yang melalui kerongkongan itu pasien bisa kita sedasi sedikit supaya tidak terlalu ada yang mengganjal di dalam mulut gitu. Jadi hanya seperti ada benda tetapi tidak akan memberikan efek seperti mual gitu. Nanti itu yang paling sering, tapi yang lain sebagian besar tidak ada masalah. Jadi aman ya dok ya, bisa dari pasien juga tidak perlu khawatir untuk melakukan pemeriksaan ini ya dok ya. Iya, betul. Tadi dari penjelasan dokter juga, dari tujuannya, prosedur dan lain-lain, sebenarnya memang ekokardiografi itu sangat bermanfaat bagi pasien itu sendiri. Nah teman-teman, sobat Vestibunars, bila ingin melakukan pemeriksaan atau mencurigai misalkan, atau memang hanya ingin screening ya dok ya, siapa tahu ada mau pemeriksaan fisik secara menyeluruh, bisa memeriksakannya ke rumah sakit Bud bersama dokter Novita. Setelah dilakukan pemeriksaan, nah itu kan ada hasilnya dok ya. Nah untuk hasil normalnya sendiri
berapa ya dok? Oke, jadi untuk pemeriksaan ekokardiografi di jantung itu kita ada beberapa parameter. Nah, parameter ini kita berdasarkan dari fisiologi dari jantung itu ada sistolik dan diastolik. Jadi masing-masing parameter ini ada parameter sistolik, ada parameter diastolik. Nah, yang paling sering dan paling banyak kita perlukan datanya itu adalah sistolik, fungsi sistolik ventrikel kiri. Kenapa? Karena ventrikel kiri ini adalah ruang jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga ventrikel kiri ini paling besar dan paling muskular, jadi paling berotot dan Kerjanya paling besar yang paling utama. Nah, jadi pemeriksaan yang kita gunakan untuk menilai sistolik dari ventrikel kiri ini adalah ejection fraction atau EF ya. Jadi normalnya ini berkisar 55 sampai 65%. Jadi bukan normalnya itu bukan 100%. Ya, jadi kadang kalau misalnya sudah 30% tuh kadang pasien begitu khawatir. Ya, padahal 30% dari normalnya 50% ya. Jadi bukan 30 dari 100 ya. Jadi lebih rendah dari normal tapi bukan berarti sangat-sangat parah. Nah, jadi kalau misalnya pasien itu dilakukan pemeriksaan eko, itu yang paling sering bermasalah adalah fungsi fraksi ejeksi ventrikel kiri atau ejection fraction ini. Dan inilah yang sering terjadi pada pasien yang gagal jantung, itu penurunan fungsi ejection fraction, terutama kalau di bawah 40% itu sudah mengganggu umumnya. Kita sebut ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik dokter, untuk Besti Ibuners nih yang misalkan mau datang pemeriksaan, untuk mau screening menggunakan eko, apakah ada persiapan khusus dok? Oh iya, jadi pasien yang ingin pemeriksaan ekokardiografi bila transorakal, jadi yang non-invasif, itu tidak perlu pemeriksaan khusus. Pasien datang dengan pakaian yang nyaman, kemudian ikut pemeriksaan. Nah, untuk transesofageal ekokardiografi itu pasien akan menggunakan alat yang dimasukkan lewat mulut, sehingga perlu puasa sekitar 4-6 jam sebelum transesofageal eko dan 2 jam setelah pemeriksaan. Jadi memang tergantung dari pemeriksaannya dok ya, tapi untuk menentukan pemeriksaannya perlu datang dulu, ya kan, konsultasi dengan dokter Novita. Nah, untuk eko ini sendiri bisa untuk semua umur nggak dok? Atau hanya terbatas sama orang tua aja dan sebagainya? Jadi pemeriksaan ekokardiografi ini adalah pemeriksaan yang aman tadi, jadi mencakup semua usia, mulai dari janin hingga pasien usia lanjut atau geriatri. Jadi tidak perlu batasan khusus dan semuanya bisa kita lakukan pemeriksaan. Jadi nggak terbatas usia ya dok ya? Jadi semuanya nih, dari Besti Ibuners dengan ada keluarganya, dari bayi ataupun dari kandungan ya dok ya? Bisa, itu juga bisa melakukan pemeriksaan eko. Ke rumah sakit pun kita screening dulu, kita lakukan pemeriksaan bersama dokter Novita. Nggak terasa nih dok, udah ngobrol-ngobrol panjang dari awal eko itu apa, lalu manfaatnya, sampai bagaimana prosedur, dan akhirnya ya memang pemeriksaan hasilnya seperti apa itu sudah dijelaskan nih dengan sangat detail dan sangat menarik oleh dokter Novita. Mungkin sebelum kita tutup dok, ada pesan dari dokter sendiri? Ya, jadi untuk merangkum, jadi pemeriksaan ekokardiografi itu adalah pemeriksaan ultrasound dari jantung. Nah, pemeriksaan ini akan memeriksa pompa jantung dan pemeriksaan katup jantung. Nah, sehingga pemeriksaan ini perlu dipastikan lagi hasilnya oleh dokter spesialis jantung. Jadi memang kalau mau pemeriksaan ya bisa langsung ke dokter Novita di rumah sakit pun, dengan jadwalnya Selasa dan Jumat ya dokter, jam 14.30 sampai jam 17.30. Nah, untuk itu kita sudahi dulu dok episode hari ini. Nanti kita lanjut di episode Ngobras berikutnya. Saya Dr. Dewi bersama Dr. Novita undur diri. Kami dari Rumah Sakit Pun mengucapkan terima kasih kepada Besti Ibuners yang